Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, di tengah riuhnya kota Bandung, seorang nenek renta, tulang punggungnya membungkuk rapuh, berjuang hidup menjajakan kerupuk di bawah terik mentari yang membakar. Setiap langkahnya adalah pertarungan. Setiap batuknya adalah isyarat penderitaan yang tak terucap. Hingga suatu pagi yang kelabu, di trotoar Dago yang dingin, ia ambruk, tak berdaya, dagangannya berserakan, dan harapan seolah lenyap ditelan kebisingan kota. Siapakah yang akan menolong jiwa yang terluka ini? Dan pengorbanan apa yang harus dibayar demi sebuah kemanusiaan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Ibtu Budi Santoso, dengan seragam coklatnya yang selalu tampak rapi meski telah seharian bertugas, menghela napas panjang. Debu jalanan kota Bandung yang bertebaran seolah enggan berkompromi dengan kilau sepatu dinasnya. Hari itu, patroli rutinnya membawanya menyusuri kawasan pasar baru yang selalu ramai dan hiruk-pikuk. Di tengah riuhnya pedagang dan pembeli yang tawar-menawar, matanya menangkap sosok renta yang sudah tak asing lagi baginya. Di sudut jalan, di bawah naungan tenda pedagang yang reyot, duduk seorang nenek dengan keranjang bambu penuh kerupuk di hadapannya. Itulah Nenek Aminah, seorang wanita yang diperkirakan berusia 70-an tahun, dengan punggung membungkuk dan kerutan mendalam menghiasi wajahnya. Penglihatannya tampak sayu. Namun semangat untuk mencari sesuap nasi tak pernah pudar dari sorot matanya yang redup. Setiap hari, tanpa kenal lelah, ia menjajakan kerupuk udang dan kerupuk bawang buatannya sendiri. Ibtu Budi seringkali melewati jalan ini. Setiap kali melihat Nenek Aminah, hatinya selalu terenyuh. Di tengah kerasnya kehidupan kota metropolitan, Nenek Aminah adalah potret keteguhan dan perjuangan seorang diri. Ia tak pernah meminta-minta. Namun tatapan matanya seringkali menyeratkan beban hidup yang berat. Hari ini, terik matahari Bandung terasa begitu menyengat. Ibtu Budi melihat butiran keringat membasahi dahi Nenek Aminah. Beberapa kali, nenek itu terlihat menyeka peluh dengan ujung kebaya lusuhnya. Pembeli hari ini tampak sepi. Keranjang kerupuknya masih terlihat penuh. Ibtu Budi menghentikan sepeda motor dinasnya di tepi jalan. Ia memarkirnya dengan hati-hati agar tidak mengganggu lalu lalang pejalan kaki. Kemudian, ia menghampiri Nenek Aminah dengan senyum ramahnya. "Selamat siang, Nek," sapanya dengan suara lembut. Nenek Aminah mendongak. Matanya menyipit berusaha mengenali sosok yang menyapanya. Bapak polisi," jawabnya dengan suara serak, diiringi batu kecil. "Siang, Pak. Mau beli kerupuk, Pak?" Tanyanya menawarkan dagangannya. Ibtu Budi berjongkok di hadapan Nenek Aminah, mensejajarkan tingginya dengan wanita renta itu. "Tidak, Nek, terima kasih. Saya sudah makan siang," jawab Ibtu Budi. "Nenek sudah makan?" Nenek Aminah menggeleng pelan. "Belum, Pak. Dari pagi belum ada yang laku banyak," ujarnya lirih. Nada suaranya terdengar sedikit putus asa. Ibtu Budi mengamati sekeliling. Para pedagang lain tampak sibuk melayani pembeli. Sementara Nenek Aminah hanya duduk termangu, sesekali mengusir lalat yang hinggap di kerupuknya. Hati Ibtu Budi semakin terenyuh. Ia tahu betul betapa sulitnya mencari rezeki di kota besar ini, apalagi bagi seorang wanita tua yang kondisinya serba kekurangan. Beberapa kali, Ibtu Budi mencoba memberikan sedikit uang kepada Nenek Aminah secara cuma-cuma. Namun nenek itu selalu menolak dengan halus. "Saya masih kuat bekerja, Pak. Asal ada yang mau beli," katanya dengan nada bangga. Prinsip Nenek Aminah inilah yang semakin membuat Ibtu Budi kagum dan merasa iba. Hari itu, Ibtu Budi memutuskan untuk membeli beberapa bungkus kerupuk dari Nenek Aminah, meskipun ia sendiri tidak terlalu membutuhkannya. "Ini, Nek, saya beli 5 bungkus. Untuk camilan di kantor," katanya sambil mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Mata Nenek Aminah berbinar sedikit. "Terima kasih banyak, Bapak polisi.
Semoga rezeki Bapak lancar selalu. Ucapnya tulus sambil membungkus kerupuk dengan kertas koran. Tangannya yang keriput terlihat cekatan meskipun sudah termakan usia. Setelah menerima bungkusan kerupuk, Ibtu Budi kembali berjongkok. Nek, kalau ada kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Atau lapor saja ke kantor polisi terdekat. Kami siap membantu, ujarnya dengan penuh perhatian. Ia kemudian memberikan kartu namanya kepada Nenek Aminah. Nenek Aminah menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya perlahan, lalu menatap Ibtu Budi dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak sungguh baik, katanya dengan suara tercekat. Ibtu Budi tersenyum. Sama-sama, Nek. Jaga diri baik-baik ya, pesannya sebelum berpamitan. Ia kembali menaiki sepeda motornya dan melanjutkan patroli. Namun, bayangan Nenek Aminah dengan keranjang kerupuknya terus membekas di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan lebih dari sekadar membeli beberapa bungkus kerupuk. Perjuangan Nenek Aminah di bawah terik mentari kota Bandung itu seolah menjadi tamparan keras bagi dirinya yang seringkali merasa lelah dengan rutinitas pekerjaan. Ia berjanji dalam hati, suatu saat nanti, ia akan berusaha membantu Nenek Aminah dengan cara yang lebih berarti. Tanpa ia sadari, takdir telah menyiapkan sebuah pertemuan yang akan menguji ketulusan hatinya dan membawa pengorbanan yang tak terduga. Sore itu, langit Bandung mulai menggelap, seolah ikut merasakan beratnya beban hidup yang dipikul oleh wanita renta penjual kerupuk itu. Minggu-minggu berlalu. Ibtu Budi Santoso tak pernah absen berpatroli melewati area pasar baru. Setiap kali melintas, matanya selalu mencari sosok Nenek Aminah. Kadang, ia melihat nenek itu masih setia dengan keranjang kerupuknya di sudut jalan. Terkadang pula, Nenek Aminah tak terlihat, membuat Ibtu Budi bertanya-tanya kemana perginya. Ia selalu berharap nenek itu baik-baik saja, tidak sedang sakit, atau sedang berjuang lebih keras dari biasanya. Suatu pagi yang mendung, Ibtu Budi tengah mengamati lalu lintas di persimpangan Jalan Asia Afrika, tak jauh dari lokasi Nenek Aminah biasa berjualan. Ia melihat Nenek Aminah berjalan tertatih-tatih di trotoar, sambil memanggul keranjang berisi kerupuk. Langkahnya sangat pelan, seolah setiap pijakannya memerlukan usaha keras. Kali ini, Nenek Aminah tidak duduk di tempat biasa. Ia terlihat berkeliling, berusaha mendekati setiap orang yang lewat, menawarkan dagangannya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kerupuk, kerupuk. Lirihnya, suaranya diiringi batuk kering yang semakin sering terdengar. Ibtu Budi mengernyit. Batuk Nenek Aminah terdengar lebih parah dari sebelumnya. Sesekali, nenek itu berhenti, memegangi dadanya, seolah merasakan nyeri yang tak tertahankan. Orang-orang yang berlalu lalang seolah tak peduli, sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa bahkan menghindar, mungkin enggan didekati oleh penjual kerupuk yang tampak ringkih itu. Hati Ibtu Budi semakin teriris. Sebagai seorang polisi yang setiap hari berhadapan dengan berbagai permasalahan masyarakat, ia sering melihat penderitaan. Namun, Nenek Aminah memiliki tempat tersendiri di hatinya. Ia adalah simbol keteguhan yang rapuh, perjuangan yang tak kenal lelah, dan kesendirian di tengah keramaian. Siang itu, Ibtu Budi memutuskan untuk menghampiri Nenek Aminah lagi. Ia memarkir mobil patrolinya di tempat yang aman dan berjalan mendekat. Nenek Aminah, yang saat itu sedang berjalan melewati gang sempit di daerah Braga, terlihat sangat kelelahan. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya cekung. Nek Aminah, sapa Ibtu Budi pelan. Nenek Aminah terkejut. Ia menoleh perlahan, dan senyum tipis terukir di wajahnya ketika melihat Ibtu Budi. "Oh, Bapak polisi," ucapnya. "Maaf, Pak, saya tidak melihat Bapak." "Tidak apa-apa, Nek," Ibtu Budi menjawab. "Nenek kok keliling terus? Tidak istirahat di tempat biasa?" Nenek Aminah menghela napas. "Hari ini sepi, Pak. Saya harus lebih giat lagi," katanya, disusul batuk parah yang membuat tubuhnya sedikit terhuyung. Ibtu Budi sigap menopang lengan Nenek Aminah. "Nenek sakit? Batuknya parah sekali." "Sedikit, Pak." Nenek Aminah mencoba tersenyum,
Namun senyum itu terlihat dipaksakan. Mungkin cuma masuk angin. Ibtu Budi merasakan dahi Nenek Aminah. Nenek demam ini. Mari, saya antar pulang. Tawarnya. Nenek Aminah menggeleng. Tidak, Pak. Saya harus jual ini dulu. Kalau tidak, nanti tidak ada uang untuk makan. Ia menunjuk keranjang kerupuknya. Ibtu Budi menatap Nenek Aminah dengan iba. Ia tahu, tawaran untuk mengantar pulang tidak akan menyelesaikan masalah pokok nenek itu. Nenek Aminah tidak punya siapa-siapa yang bisa diandalkan. Rumah kontrakannya yang kecil dan sederhana di daerah Cicadas pasti kosong melompong. Bagaimana kalau saya belikan makanan dulu, Nek? Nenek terlihat sangat lemas. Ibtu Budi menawarkan lagi. Nenek Aminah menolak dengan halus. Tidak usah, Pak. Terima kasih. Nanti saja kalau kerupuknya laku. Ibtu Budi merasa frustrasi. Ia ingin sekali membantu. Namun Nenek Aminah terlalu gigih dalam menolak bantuan cuma-cuma. Ia menghargai kemandirian nenek itu. Tetapi ia juga khawatir dengan kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Ia tahu, batuk parah itu bukan sekadar masuk angin biasa. Ada firasat buruk yang mulai menggerogoti benaknya. Ia kemudian mencoba mengalihkan pembicaraan. Kerupuknya enak sekali. Nek, resepnya dari mana? Nenek Aminah tersenyum bangga. Dari nenek saya. Pak, resep turun-temurun. Ibtu Budi mengangguk-angguk. Ia membeli beberapa bungkus lagi kerupuk Nenek Aminah. Berharap itu bisa sedikit meringankan beban. Nenek, saya patroli dulu ya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan telepon saya. Ia mengingatkan, sambil menatap Nenek Aminah yang mulai berjalan pelan lagi. Sepanjang perjalanan patroli sore itu, pikiran Ibtu Budi terus tertuju pada Nenek Aminah. Batuknya yang semakin parah, wajahnya yang pucat, dan langkahnya yang semakin lemah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Firasatnya semakin kuat. Kota Bandung yang biasanya ceria, sore itu terasa sedikit kelabu di mata Ibtu Budi. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, tapi ia belum menemukan cara yang tepat. Ia merasa waktu semakin mendesak, dan ia tidak ingin terlambat. Udara pagi di Dago, Bandung, terasa lebih sejuk dari biasanya, bahkan cenderung dingin. Kabut tipis masih menggantung di beberapa sudut kota, menciptakan suasana yang sedikit misterius. Pagi itu, Ibtu Budi Santoso sedang dalam perjalanan menuju markas untuk sebuah rapat penting. Ia mengendarai mobil dinasnya dengan tenang, menikmati ketenangan jalanan yang belum sepenuhnya dipadati kendaraan. Namun, ketenangan itu seketika sirna. Saat mobilnya melaju perlahan di Jalan Dago, matanya menangkap sebuah keramaian kecil di tepi trotoar. Beberapa orang tampak berkerumun, menunjuk ke arah sesuatu di tanah. Firasat buruk kembali menyeruak di benak Ibtu Budi. Ia segera menepikan mobil, lalu turun dan berjalan mendekati kerumunan itu. Jantungnya berdebar kencang saat melihat apa yang ada di tengah kerumunan. Di atas trotoar yang dingin, tergeletak seorang wanita tua, lemas tak berdaya. Keranjang bambu yang biasa berisi kerupuk kini terguling di sampingnya. Isinya berserakan di jalan. Beberapa bungkus kerupuk tampak hancur, terinjak-injak oleh orang yang lewat. Nenek Aminah, seru Ibtu Budi spontan. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Ia segera menerobos kerumunan. Nenek Aminah, dengan wajah pucat pasi dan bibir membiru, terbaring tak sadarkan diri. Napasnya terdengar sangat lemah, tersengal-sengal. Sisa-sisa batuk kering masih tampak di sudut bibirnya yang pecah-pecah. Seorang pedagang asongan yang berada di dekat sana menjelaskan. Nenek itu tiba-tiba pingsan. Pak, tadi saya lihat dia batuk-batuk parah. Terus langsung jatuh. Tanpa berpikir panjang, Ibtu Budi segera bertindak. Ia membuka pintu belakang mobil patrolinya. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh kurus Nenek Aminah. Rasanya begitu ringan, seolah tak ada tenaga yang tersisa dalam diri wanita tua itu. Ia membaringkan Nenek Aminah dengan posisi paling nyaman di kursi belakang. Minggir, minggir. Ibtu Budi berseru kepada kerumunan, meminta mereka memberi jalan.
Ia kembali ke kemudi dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju puskesmas terdekat. Puskesmas pembantu Dago yang tak terlalu jauh menjadi tujuannya. Selama perjalanan, Ibtu Budi terus memantau Nenek Aminah melalui kaca spion. Ia melihat napas nenek itu semakin dangkal. Rasa cemas mencekiknya. Ia memohon dalam hati, semoga Nenek Aminah bisa bertahan. Ini bukan sekadar tugas. Ini adalah panggilan kemanusiaan. Seragam yang ia kenakan seolah membebani pundaknya dengan tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar menegakkan hukum. Setibanya di puskesmas, Ibtu Budi dengan sigap meminta bantuan staf medis. Nenek Aminah segera dibawa ke ruang pemeriksaan. Seorang dokter muda, Dokter Rini, segera memeriksanya. Ibtu Budi menunggu di luar dengan gelisah. Sesekali melongo ke dalam ruang pemeriksaan. Tak lama kemudian, Dokter Rini keluar dengan wajah serius. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya Ibtu Budi cepat. Dokter Rini menghela napas. "Kondisi Nenek Aminah sangat lemah, Pak Budi. Beliau mengalami dehidrasi parah dan kekurangan gizi kronis. Batuknya juga bukan batuk biasa. Ini sudah mengarah ke infeksi pernapasan yang cukup serius, kemungkinan bronkitis akut, dan ada indikasi pneumonia ringan. Mungkin juga ada komplikasi lain karena tubuhnya sangat lemah." Penjelasan dokter Rini menghantam Ibtu Budi seperti palu godam. Ia sudah menduga, tapi mendengar konfirmasi dari dokter membuat hatinya semakin mencelos. "Apa yang harus kita lakukan, Dok?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Beliau butuh dirawat intensif, Pak. Harus mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, cairan infus, dan obat-obatan untuk infeksi pernapasan. Biaya pengobatan dan perawatan tidak sedikit, Pak. Apalagi untuk nutrisi khusus yang diperlukan." Dokter Rini menjelaskan dengan nada prihatin. "Apakah ada keluarganya yang bisa dihubungi?" Ibtu Budi terdiam sejenak. Ia teringat cerita Nenek Aminah yang hidup sebatang kara. "Tidak ada, Dok. Setahu saya, beliau hidup sendiri." Dokter Rini menatap Ibtu Budi dengan tatapan iba. "Kalau begitu, ini akan jadi tantangan besar, Pak. Mengingat kondisinya yang sudah sangat renta." Ibtu Budi mengangguk. Matanya menerawang. Ia tahu, Nenek Aminah adalah orang yang pantang menerima bantuan cuma-cuma. Namun, kali ini, nenek itu benar-benar tidak berdaya. Ia harus melakukan sesuatu. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk di benaknya. Sebuah keputusan yang akan membawa konsekuensi pribadi yang tidak sedikit. Namun, melihat tubuh ringkih Nenek Aminah yang terbaring lemah di dalam sana, ia tahu, ia harus melakukannya. Sore itu, puskesmas pembantu Dago terasa lebih hening dari biasanya. Hanya suara monitor detak jantung dan desiran AC yang mengisi keheningan ruang tunggu. Ibtu Budi Santoso masih duduk termenung di salah satu kursi plastik. Pikirannya kalut. Kata-kata dokter Rini terus terngiang-ngiang di telinganya. "Biaya pengobatan dan perawatan tidak sedikit, Pak. Apalagi untuk nutrisi khusus yang diperlukan." Ibtu Budi tahu, sebagai seorang polisi dengan gaji standar, ia juga memiliki tanggungan keluarga. Istri dan kedua anaknya di rumah memerlukan biaya hidup, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Ada rencana untuk membeli sepeda motor baru yang sudah lama diidam-idamkan anaknya yang sulung. Namun, di sisi lain, ia tak bisa membayangkan membiarkan Nenek Aminah tergeletak tak berdaya tanpa pertolongan. Wanita tua itu telah menjadi bagian dari pemandangan rutinnya. Simbol perjuangan yang tak pernah mengeluh. Ia kemudian bangkit, berjalan mondar-mandir di koridor sempit itu. Ia mencoba mencari solusi. Haruskah ia menghubungi dinas sosial? Atau mencari bantuan dari lembaga amal? Ia tahu, proses birokrasi dan pengumpulan dana mungkin akan memakan waktu, sementara kondisi Nenek Aminah memerlukan penanganan segera. Tiba-tiba, ia teringat kartu ATM di dompetnya. Ada sedikit tabungan di sana, hasil dari menyisihkan sebagian gaji dan tunjangan setiap bulan. Uang itu sebenarnya dialokasikan untuk perbaikan rumah dan biaya sekolah anak-anaknya di semester baru nanti. Ia menarik napas dalam-dalam. Apakah ia sanggup mengorbankan kebutuhan keluarganya demi seseorang yang sebenarnya tidak memiliki ikatan darah dengannya?
Hatinya bergejolak. Rasa kemanusiaan, empati, dan nilai-nilai luhur yang selalu ia junjung tinggi dalam profesinya sebagai polisi, seolah mendesaknya untuk mengambil keputusan. Ia bukan sekadar penegak hukum, ia adalah pelayan masyarakat. Dan saat ini, masyarakatnya, dalam wujud Nenek Aminah, sedang membutuhkan uluran tangan yang tulus. Ibtu Budi kembali ke meja perawat. "Suster, saya ingin berbicara dengan Dokter Rini lagi," pintanya. Tak lama kemudian, Dokter Rini menemui Ibtu Budi. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Budi?" "Dokter, saya akan menanggung semua biaya pengobatan Nenek Aminah," ucap Ibtu Budi, suaranya mantap, meskipun ada sedikit getar di dalamnya. Ia telah mengambil keputusan. Dokter Rini sedikit terkejut. "Pak Budi yakin? Biayanya cukup besar, Pak. Dan ini belum termasuk kebutuhan nutrisi khusus dan perawatan jangka panjang." Ibtu Budi mengangguk. "Yakin, Dok. Saya tidak bisa membiarkan Nenek Aminah sendirian. Beliau sudah seperti nenek saya sendiri." Ia kemudian merogoh dompetnya dan mengeluarkan kartu ATM. "Berapa perkiraan biayanya untuk awal ini, Dok? Saya bisa langsung transfer." Dokter Rini menjelaskan rincian biaya, mulai dari biaya rawat inap, obat-obatan, hingga kebutuhan infus dan nutrisi tambahan. Angka yang disebutkan cukup membuat Ibtu Budi menelan ludah. Itu adalah hampir separuh dari tabungannya. Namun, ia tidak mundur. Ia melihat kembali ke dalam ruang perawatan, ke arah Nenek Aminah yang terbaring tak bergerak. Tekadnya semakin kuat. "Baik, Dok. Saya akan urus administrasinya sekarang," ujar Ibtu Budi. Dokter Rini tersenyum tipis. "Terima kasih banyak, Pak Budi. Allah pasti membalas kebaikan Bapak." Setelah menyelesaikan semua urusan administrasi dan melakukan transfer dana, Ibtu Budi merasa sedikit lega, namun juga diliputi kekhawatiran. Bagaimana ia akan menjelaskan ini kepada istrinya? Bagaimana dengan rencana membeli sepeda motor baru untuk anaknya? Ia tahu, ia harus jujur. Ia kemudian mendekati ranjang Nenek Aminah. Dielusnya pelan dahi wanita renta itu. Nenek Aminah masih belum sadar, namun napasnya tampak sedikit lebih teratur. Nenek jangan khawatir ya," bisik Ibtu Budi. "Saya akan pastikan Nenek sehat kembali." Ia bertekad, bukan hanya uang yang akan ia korbankan. Ia juga akan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memastikan Nenek Aminah mendapatkan perawatan terbaik. Pengorbanan ini bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang hati. Malam itu, di kota Bandung yang mulai dipeluk kegelapan, Ibtu Budi merasakan beban sekaligus kelegaan. Sebuah keputusan besar telah ia ambil, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi Nenek Aminah, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, Ibtu Budi Santoso benar-benar menepati janjinya. Setelah shift kerjanya selesai, atau bahkan di sela-sela waktu luangnya, ia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Nenek Aminah di puskesmas pembantu Dago. Ia tidak hanya datang menjenguk, tetapi juga membawakan makanan bergizi yang disarankan oleh Dokter Rini. Bubur ayam yang lembut, sup hangat, buah-buahan segar, dan susu. Ia juga memastikan obat-obatan Nenek Aminah selalu tersedia dan diminum tepat waktu. Ibtu Budi duduk di samping ranjang Nenek Aminah, menggenggam tangan wanita tua itu dengan lembut. "Nek, bagaimana perasaannya hari ini?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Nenek Aminah, yang kini sudah mulai sadar dan bisa berbicara, tersenyum lemah. Wajahnya tidak lagi sepucat sebelumnya. "Alhamdulillah, Pak Budi, sudah jauh lebih baik. Bapak tidak perlu repot-repot begini." "Tidak repot sama sekali, Nek. Ini kewajiban saya," jawab Ibtu Budi tulus. "Nenek harus cepat sembuh ya." Selama kunjungan, Ibtu Budi juga mencoba menggali lebih banyak informasi tentang keluarga Nenek Aminah. Dengan sabar, ia mendengarkan cerita Nenek Aminah tentang masa lalunya, tentang sanak saudara yang sudah lama terputus kontak, yang sebagian besar berada di luar Bandung, di daerah Cianjur dan Tasikmalaya.
Ibtu Budi mencatat setiap nama dan informasi yang Nenek Aminah berikan, berharap bisa menemukan salah satu kerabatnya. Ia tahu, kehadiran keluarga akan sangat berarti bagi Nenek Aminah di masa tuanya. Kisah kebaikan Ibtu Budi kepada Nenek Aminah mulai menyebar di lingkungan puskesmas. Para perawat dan staf medis seringkali melihat Ibtu Budi yang berseragam, dengan setia menjaga dan merawat Nenek Aminah layaknya keluarga sendiri. Dokter Rini bahkan sering memuji dedikasi Ibtu Budi. "Bapak Budi ini contoh polisi sejati," katanya kepada rekan-rekannya. Meskipun harus menyisihkan sebagian besar tabungannya, Ibtu Budi tidak pernah menyesal. Ia melihat perubahan pada Nenek Aminah setiap hari. Wanita tua itu perlahan-lahan mendapatkan kembali tenaganya. Batuknya berkurang drastis, wajahnya mulai merona, dan ada cahaya harapan di matanya yang dulu redup. Ibtu Budi juga tidak melupakan janjinya kepada sang istri. Malam harinya, setelah pulang dari puskesmas, ia duduk berdua dengan istrinya di ruang tamu rumah sederhana mereka di Cimahi. Dengan hati-hati, ia menjelaskan semua yang terjadi pada Nenek Aminah dan keputusannya untuk menanggung biaya pengobatan. Sang istri, yang awalnya sedikit terkejut, mendengarkan dengan seksama. Ia tahu betul sifat suaminya yang sangat berempati. Setelah Ibtu Budi selesai bercerita, istrinya memegang tangannya. "Saya mengerti, Pak. Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik," katanya sambil tersenyum tulus. Lagi pula, sepeda motor baru itu bisa ditunda. Yang penting Nenek Aminah sehat. Dukungan dari sang istri membuat hati Ibtu Budi semakin mantap. Ia merasa lega dan bersyukur memiliki pasangan yang memahami keputusannya. Keluarga kecilnya juga ikut mendoakan kesembuhan Nenek Aminah. Dengan tekad yang kuat, Ibtu Budi mulai mencari cara untuk membantu Nenek Aminah setelah sembuh nanti. Ia berbicara dengan beberapa rekan di kepolisian, menceritakan kisah Nenek Aminah. Beberapa rekan Ibtu Budi tergerak dan mulai menggalang dana kecil-kecilan untuk membantu Nenek Aminah setelah keluar dari puskesmas. Mereka juga mencoba mencari informasi tentang kerabat Nenek Aminah di luar kota. 1 minggu berlalu. Kondisi Nenek Aminah semakin membaik. Dokter Rini mengizinkannya untuk pulang. Ibtu Budi merasa lega sekaligus haru. Ia datang menjemput Nenek Aminah, membantunya berkemas, dan mengantarkannya kembali ke rumah kontrakannya di Cicadas. Rumah kecil itu terasa dingin dan kosong. Ibtu Budi berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan Nenek Aminah kembali sendirian. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu, sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Setelah Nenek Aminah pulang dari puskesmas, Ibtu Budi tak berhenti perhatian. Ia tidak ingin Nenek Aminah kembali hidup dalam kekurangan dan kesendirian. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia menyempatkan diri singgah di kontrakan Nenek Aminah di Cicadas, membawakan sarapan hangat. Sore hari, jika tidak ada patroli mendesak, ia akan kembali menjenguk, memastikan Nenek Aminah makan dengan baik dan minum obat. Ibtu Budi juga tidak melupakan usahanya mencari kerabat Nenek Aminah. Dengan bantuan rekan-rekannya di bagian reserse, ia berhasil melacak keberadaan salah satu keponakan Nenek Aminah di Tasikmalaya, yang ternyata sudah lama kehilangan jejak bibinya. Ibtu Budi segera menghubungi mereka, menceritakan kondisi Nenek Aminah. Tak lama kemudian, kabar baik datang. Keponakan Nenek Aminah, Bu Fatimah, memutuskan untuk datang menjenguk. Hari itu, suasana kontrakan Nenek Aminah begitu haru. Bu Fatimah, dengan mata berkaca-kaca, memeluk erat bibinya yang sudah pulih. "Nek, kenapa tidak pernah mengabari kami?" tanyanya lembut. Nenek Aminah hanya bisa terisak. "Maafkan Nenek. Nak, Nenek tidak mau merepotkan." Ibtu Budi tersenyum lega menyaksikan momen pertemuan yang mengharukan itu. Ia merasa kerja keras dan pengorbanannya tidak sia-sia. Setelah berdiskusi panjang, Bu Fatimah menawarkan agar Nenek Aminah tinggal bersamanya di Tasikmalaya. "Nenek sudah tidak perlu berjualan lagi. Biarkan kami yang merawat Nenek," pinta Bu Fatimah. Awalnya Nenek Aminah ragu, merasa tidak ingin merepotkan. Namun, dengan bujukan Ibtu Budi dan keponakannya, akhirnya Nenek Aminah setuju. Sebulan kemudian, Nenek Aminah pun diboyong ke Tasikmalaya,
meninggalkan kehidupan sulitnya di Bandung. Sebelum berangkat, Nenek Aminah memeluk Ibtu Budi erat. Air matanya menetes di seragam polisi itu. "Terima kasih, Bapak Polisi. Bapak adalah malaikat yang Allah kirimkan untuk Nenek," bisiknya. Ibtu Budi hanya tersenyum. Hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kisah Ibtu Budi Santoso dan Nenek Aminah segera tersebar luas. Bukan hanya di lingkungan kepolisian Bandung, tetapi juga melalui media sosial yang memberitakan pengorbanan tulus seorang polisi itu. Warga kota Bandung dan bahkan dari daerah lain memberikan apresiasi yang luar biasa. Banyak yang terinspirasi, mulai tergerak untuk lebih peduli terhadap sesama di sekitar mereka. Kantor kepolisian tempat Ibtu Budi bertugas pun menerima banyak surat dan ucapan terima kasih dari masyarakat. Ibtu Budi Santoso, yang sejatinya hanya menjalankan tugas kemanusiaan, tiba-tiba menjadi sorotan. Ia dipanggil menghadap pimpinan, bukan untuk dimarahi, melainkan untuk diberikan penghargaan atas dedikasi dan kepeduliannya yang luar biasa. Ia dianugerahi sebuah piagam penghargaan dan kenaikan pangkat luar biasa, sebagai bentuk apresiasi atas teladan yang ia berikan. Ibtu Budi menerima semua itu dengan rendah hati. Baginya, penghargaan terbesar adalah melihat Nenek Aminah bisa hidup tenang di masa tuanya. Hadiah Allah itu tidak hanya berupa materi, tetapi juga kebahagiaan batin dan inspirasi yang ia taburkan. Sejak saat itu, Ibtu Budi terus mengamalkan nilai-nilai kepedulian dalam setiap langkah tugasnya. Ia menjadi simbol bahwa seragam polisi bukan hanya tentang kekuasaan dan penegakan hukum, tetapi juga tentang hati nurani, empati, dan pengorbanan tulus demi kemanusiaan. Kisah Ibtu Budi Santoso mengajarkan kita bahwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan, masih ada harapan, masih ada kebaikan yang bisa kita tularkan. Setiap pengorbanan tulus, sekecil apapun, akan selalu membawa dampak besar dan menjadi cahaya bagi orang lain. Kisah ini mengajarkan kita bahwa empati dan kepedulian terhadap sesama adalah nilai kemanusiaan tertinggi. Sekecil apapun pengorbanan yang kita berikan, bisa jadi itu adalah harapan terakhir bagi orang lain. Seragam dan profesi hanyalah wadah, namun hati yang tulus adalah inti dari pengabdian sejati. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah Ibtu Budi Santoso ini? Apakah Anda juga merasa terinspirasi? Yuk, bagikan perasaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like cerita ini jika Anda menyukainya, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari sebarkan kebaikan.